Broadcast, podcastnya Bisnis Indonesia. Halo Sobat Bisnis, kembali lagi dengan saya David Eka Setiabudi di podcastnya Bisnis Indonesia. Hari ini senang banget bisa datang ke Danantara. Saya nggak sendirian, saya ditemani Henry Dasworo. Ya, Mas Henry adalah Head Data Research di Data Indonesia. Ramai banget hari ini. Kita kasih background tanggal 14 Agustus, tepat di mana Presiden Prabowo Subianto memberikan pidato kenegaraannya Dan nota keuangan. Dan hari ini terima kasih kepada Chief Pandu Syahril sudah memberikan kesempatan waktunya di padat hari ini yang harusnya nonton atau mendengarkan dengan seksama pidato Presiden. Sudah mendengarkan juga. Dan tentunya semuanya hasil dari laporan dari Danantara. Thank you, Chief. Makasih bisa hadir di acaranya Bisnis Indonesia. Sudah lama nggak ketemu dan hari ini pasti banyak banget Mas Henry yang ingin kita tanyakan. Ada 8 poin, Mas 8 Henry. poin yang Topiknya 8. Kenapa 8? Ini kayaknya angka-angka bagus di belakangan saat ini. Bulan 8 juga. Oke, mungkin kita membuka menyambut dari pidato Presiden. Banyak banget keyword tentang Danantara hari ini, Chief. Saya nggak mau ngomong lebih dalam dulu, tapi intisari dari pidato Presiden Prabowo menyampaikan beberapa aspek tentang Danantara. Ya, hari ini sih menurut kami ya ini kan bagian dari nyangkut 17 Agustus dan juga pidato tahunan, memang juga ada update mengenai Danantara ya salah satunya. Ya di sini memang beberapa transformasi yang memang dilakukan sesuai dengan tahun lalu. Mungkin tahun ini cukup detail mengenai Danantara, baik yang dilakukan Danantara Asset Management, mengenai restructuring. Ya poinnya mungkin perubahan kultur lah di dalam Danantara Asset. Salah satu yang mungkin perlu ditekankan adalah bahwa yang dilakukan Danantara ini, Asset Management ini sebenarnya adalah transformasi besar-besaran atau restructuring terbesar yang sekarang sedang terjadi di dunia. Dari 1077 perusahaan menjadi mungkin di bawah 300, mungkin mendekati angka 200. Itu banyak sekali perusahaan yang sekarang sedang either di merger, sedang di sell off, ya, atau sedang dilikuidasi. Salah satu lah pilihan-pilihan yang itu. Nah ini menurut kami sih mungkin the first stage awal. Ya. Juga sekarang juga disebut tadi dari sisi Danantara Investment tentunya investasi yang kami lakukan baik di waste to energy, di Hajj di Mekah itu pertama kali juga kita bisa langsung di Saudi untuk bisa memiliki langsung aset real estate di sana di daerah Mekah. Dan tentunya investasi yang baru kami lakukan juga investasi di Australia dengan perusahaan protein terbesar nama JBS yang sekarang juga mungkin sekarang di sektor protein yang terbesar tahun ini dilakukan di dunia, dan ini juga nantinya akan menambah investment masuk ke dalam Indonesia karena salah satu dealnya itu adalah kita di matching dengan JBS itu kurang lebih $5 miliar yang akan nanti masuk ke Indonesia dalam bentuk investasi baik greenfield ataupun brownfield. Nah terakhir juga tadi disebut soal Danantara Sumber Daya Indonesia. Ya bagaimana itu walaupun masih sangat baru sudah bisa menemukan hasil-hasil awal dari sisi produksi, dari sisi invoicing. Nah, nantinya tentu yang akan ditekankan di Danantara sebagai suatu organisasi adalah bagaimana bukan hanya pembentukannya, orangnya siapa saja, nanti tunggu tanggal mainnya, dan juga nanti Januari 1 full force-nya seperti apa. Jadi ini juga bukan hanya laporan tahun lalu, sekarang, tapi juga nanti yang ke depan yang sudah disiapkan tadi oleh Bapak Presiden. Soal investasi ini, tadi banyak hal yang investasi yang disampaikan, tapi yang salah satu juga yang dinanti karena sudah terlalu lama menjadi cerita kita adalah sel ya kemarin ya. Akhirnya pecah telur lah bahasanya gitu. Dan setelah itu sepertinya bergerak masing-masing gitu. Nah mungkin kita lihat itu dulu deh, itu karena kan isunya pengelolaan sampah ya, Chief ya. Sejauh ini gimana nih dalam konteks menjawab keraguan publik yang mungkin harus menjawab, mengedukasi publik juga, terus gimana? Ya paling penting soal waste to energy ini, nah kebetulan ada bukunya. Ini white paper diterbitkan oleh Bisnis Indonesia. Bagaimana membuat investable ecosystem buat circular economy dan energi transisi. Terima kasih juga nih, artinya care Bisnis Indonesia mengenai sektor ini. Yang penting nanti bisa di-download secara online. Dan ini bisa di-download secara online. Halus betul. Jadi yang paling penting adalah
WT itu kan adalah solving masalah environment, masalah lingkungan hidup. Itu dulu lah mungkin nomor satu. Waste to energy itu adalah salah satu cara atau P-cell untuk solve. Itu mungkin 25% dari seluruh masalah yang ada. Ya, yang mau kita show di sini adalah bagaimana kita bisa melakukan ini secepat mungkin, seaman mungkin, dan seefisien mungkin. Jadi karena kami sektornya investment kan Mas, kita bukan operator. Oh sorry, udah ditelepon aja. Nah kita penting mencari operator yang pas, yang bagus. Nah kita di sini melakukan in a way transaksi di mana kita mencari dan kita melakukan bidding, di mana di tahap pertama menemukan 3 pemenang, dan di tahap kedua ada 8, kita sudah menunjuk 8 awal, itu hampir 85 perusahaan internasional yang masuk. Skema kami paling penting simple, satu membawa teknologi terbaik, kedua memiliki track record yang baik, dan ketiga memiliki kemampuan keuangan yang baik. Kami di sini memiliki, di sektor yang 8 ini kita memiliki majority 51%, dan kita membawa partner-partner ini. Kita juga mengharapkan dari partner-partner global ini, mereka juga bisa membawa local partner. Biar ada juga semacam knowledge ownership yang bareng. Transfer knowledge. Know-how bareng, itu juga penting. Karena at the end kan nanti masyarakat Indonesia sendiri yang harus bisa menjaga aset-aset ini. Ya, jadi untuk bisa make sure bahwa ini selesai 2028-2029, kita gaspol, ya kita kerjasama, kita membuat impres, peraturan karena juga harus aman Mas, karena kan kita pengen ini walaupun apapun yang terjadi kita bertanggung jawab, kita harus prosesnya bagus dan pasti juga harus bisa dibuka dengan jelas. Ya kita membuat secepat dan mencoba setransparan mungkin. Ya kita mencoba objektivitas saja dari sisi waiting itu. Ya, alhamdulillah dalam waktu kurang dari 8 bulan sudah ada 11 proyek. Sekarang kita lanjutin lagi untuk 5 proyek ke depan lagi nih. Habis itu kita mencoba 33 proyek all the way until mid next year. Ini harus bertahap lah. Nah akhirnya kalau melihat ini kan melibatkan sebenarnya pemerintah daerah juga ya. Dan akhirnya ekspektasi ke Danantara tinggi banget nih. Nunggu Danantara ngelola sampah daerah gue deh gitu. Ya jadi kita bikin, karena ada yang micro, ini mungkin yang agak sedikit lebih besar ya Mas. Jadi harus minimum 1.000 ton ke atas, per ton per hari ke atas. Ya kita coba solve ke kota-kota besar dulu. Karena itu yang mungkin bisa economical dan sustainable, karena harus sustainable. Kalau tidak economical dan tidak profitable, pasti tidak sustainable. Jadi kita have to make sure ini berjalan. Dan juga kita bantu di daerah, tidak ada lagi tipping fee. Kita pindahin ke daerah pusat, juga penting. Jadi sentralisasi di pusat. Tugas ke daerah adalah menyediakan lahan, dan juga bisa nanti menyediakan sampah. Itu profitable. Harus profitable. Nah ini kan orang menilai ini rasanya kalau pembangkit BSL ini susah untuk profitable. Nah ini memang impact sosialnya besar ya. Tapi kalau untuk risk terbesarnya dulu tuh adalah adanya tipping fee itu. Karena mungkin dari sisi investor mereka merasa apakah tipping fee ini bankable atau tidak. Ya dari sisi track record 10 tahun terakhir banyak yang tidak bisa tercapai. Ya kita ubah. Sekarang dengan tipping fee diubah ke pusat, jadi daripada satu rate, ya Anda bisa lihat sendiri bahwa ada 85 perusahaan yang berlomba untuk masuk, kan jadi competitive bid. Ya itu menurut saya sih suatu hasil dari policy yang baik. Ini policy yang baik, sekarang tugas kami eksekusi dari Inpres dan dari PP tersebut untuk bisa mengeksekusi dengan baik proyek-proyek ini. Jadi emang ini nggak mudah, makanya saya juga minta tolong dijaga bareng, karena ini sekarang aja ada 11 proyek jalan paralel nih. Ya kita harus make sure bisa jalan sama, jadi kita koordinasi dengan daerah, koordinasi dengan pemerintah daerah, koordinasi dengan pemerintah pusat, kerjasama dengan bank, dengan local partner, dengan juga foreign partner. Ya kita jadi kayak semacam special team lah untuk gerakan ini di satu perusahaan bernama PT Denera. Harus cepat dan kita harus rajin komunikasi. Kebetulan kami banyak kerjasama juga ya di sini dengan Pak Rosan tentunya sebagai Ketua Danantara, Pak Kementerian LHK, tentunya juga dengan Pak Zul sebagai Kemenko yang diminta untuk menjadi wakil pemerintah di sini, dan juga tentunya kepada pemerintah daerah yang terkait. Ya, Mendagri ya. Mendagri dan juga Pemdanya, gubernur-gubernur sampai level bupati atau mayor kita juga itu. Jadi ya all in kalau yang ini sih. Ini takes a lot of our time. Siap. Nah, kita geser juga ke investasi yang baru-baru ini. Kalau aku baca di Bisniscom, Mas, JBS itu di Indonesia banyak di sektor lain.
nggak protein. Konstruksi kayaknya ada beberapa. Nah, nah kita mengantar masuk ke JBS deh. Ya boleh. Itu nanti yang greenfield dan brownfield tuh gimana tuh? Jadi Penjelasannya kita itu. paling pentingnya kita dikasih akses ke suatu perusahaan, ya kan. Kalau biasanya sekarang nih kita ngeliat investasi itu ya bangun langsung di Indonesia. Di sini mungkin agak beda. Jadi kita biasanya selalu saya bahasanya kita minta, ayo dong kamu datang ke sini, ya kan. Kalau datang ke JBS, ya udah tolong dong invest perlu apa. Ini agak beda dengan Danantara. Boleh nggak kami jadi shareholder masuk ke dalam perusahaan? Nah, kalau udah bisa masuk ke perusahaan inti, kita membeli bukan aja cash flow, itu sangat penting ya. Membeli dapat akses, dapat know-how, dapat teknologi, dapat jaringan. Nah, akhirnya kami berhasil lakukan ini, sekarang kita sedang proses akhir, dan makanya harus di-announce karena perusahaan TBK juga. Ya, nanti hasilnya mereka akan matching danaan dan terus masuk ke Indonesia. Nah, di sini yang mengambil risk greenfield tuh kalau misalnya greenfield ya perusahaan JBS ini. Kami sebagai investor, jadi kami nggak langsung. Dimana kalau langsung tuh kadang-kadang risknya lebih tinggi kalau greenfield. Nah, untuk brownfield pun apakah itu membeli perusahaan atau apa, nanti akan ditentukan bersama-sama. Jadi menurut saya ini unique way, karena dulu mungkin biasa kita minta-minta. Sekarang kita bisa ikutan begini. Ngarahin lah, ayo kita ngasih masukan, gitu loh. Dan ini penting karena bisa memiliki seat on the table di mana bisa bilang hatinya suatu perusahaan atau di otaknya suatu perusahaan itu penting karena that's where all the knowledge is, all the DNA of a company is. Dan di sini salah satu cara untuk kita bisa naik kelas sebagai suatu industri. Sebenarnya lebih itu sih keinginan kami. Prosesnya berapa lama sih? Tiba-tiba 1 kan tahun. muncul. 1 tahun? Makanya hebatnya di negara kita yang biasanya bocornya cepat, ini suatu proses yang tidak bocor sama sekali. Growth mereka paling besar dari Australia. Jadi kita masuk ke private company. Company Australia ini itu omset kurang lebih 10 miliar dolar. Jadi cukup besar dan mereka memiliki profitabilitas terbaik sebenarnya di situ. Gitu loh. Jadi ya disitulah kita bisa masuk. Tapi takes time. Karena kan namanya PDKT, ya kan. Dan tadi ngomong revenue-nya kan bisa sampai 10 miliar ya US gitu kan ya. Apa namanya? Kira-kira ada yang berkomentar ini yang dibeli oleh Danantara ini lumayan gede ini 2,5 ini. Dan sebenarnya revenue dan margin yang nanti didapatkan kayaknya nggak sebesar itu. Bisa jawab itu. Enggak, jadi itu lucu karena kan ada perusahaan TBK dan non TBK-nya. Banyak orang ngeliat dari TBK-nya kok valuasinya berbeda dengan yang non TBK. Tapi memang deal yang ada tuh memang kita ingin mencari the business yang memiliki growth tertentu dan juga berbeda governance-nya. Karena kalau di dalam TBK, governance TBK di situ belum tentu kita bisa memiliki special rights. Nah, di dalam Danantara sendiri, di dalam JBS Australia ini, kita memiliki beberapa special rights seperti bisa menaruh komisaris, direksi, kita juga bisa menentukan apabila investasi, kita can have a say. Kalau hanya di perusahaan TBK, kita don't have a say. Dan di situ belum tentu kita dapat matching juga kalau di TBK. Di sini kita dapetin matching funding. Dan juga di sini juga kita ada semacam preferred dividend masuk. Jadi itu mungkin ya harus dibaca juga yang analisa dari sisi announcement reportnya, biar clear tuh, dibaca detail aja. Di situ bisa dilihat perbedaan yang menurut saya sih cukup fundamental. Jadi hal tadi yang mungkin kalau diulang lagi, satu special rights, ya kan. Kedua juga dari sisi bisa mengatur, bisa memberi masukan arah kemana, ya kan, arah kemana mau masukkan investasi. Dan yang terakhir ketiga juga semacam preferred dividend yang juga bisa masuk ke kita. Kalau misalkan investasinya nanti bisa ditarik ke sini, tadi kan bisa menentukan arah investasi ya. Ada nggak pipeline ke depan memang dibawa ke sini gitu? Ya udah, ya kan itu ditulis langsung selama 2 tahun pertama fokus kepada Indonesia. Udah eksplisit. Nah ini nyambung ke arah investasi, Mas Henry. Jadi kalau kita lihat model-model penjajakan seperti JBS ini mungkin sedang dilakukan juga ya, Chief. Betul. Dengan beberapa, terus belakangan juga banyak MOU dengan Kementerian Pariwisata, 8 sektor ya, 8 sektor strategisnya DIM juga ada. Nah, sampai akhir tahun lah, good news-nya apa yang spill-spillan? Mungkin fokus utama kami yang mungkin sekarang udah jadi agak setengah publik adalah demutualisasi pasar modal. Menurut kami sih demutualisasi pasar modal mungkin paling penting, Mas. Apalagi buat DIM ya, karena buat investment. Nggak ada sektor investment
di dunia, di negara maju yang tidak memiliki pasar modal yang sehat. Jadi kalau Bapak Mas lihat nih ya, contoh Amerika, Cina, India, itu mungkin 3 negara besar. Kemudian coba Indonesia lah, habis itu kan top 5 lah di sini. Mereka bertiga sudah memiliki pasar modal yang cukup sehat, dalam, dan teruji. Ketiga-tiganya juga sudah menjadi PT dan sudah fully demutualized. Yang paling baru tuh adalah India, itu pun 10 tahun yang lalu. Ya. Kalau Hong Kong 25 tahun yang lalu, Amerika mungkin dari awal sudah. Jadi ini mungkin kita agak ketinggalan. Nah, sekarang tugas kita berpacu dengan perubahan zaman. Kita akan melakukan demutualisasi ya. Kita mengharapkan ya bisa dibilang 6 sampai 8 minggu ke depan ini semua selesai. Di mana kami dan Antara melalui penugasan dari BPI dan Antara akan masuk ke pasar modal new money, ke Bursa Efek Indonesia, yang nanti uangnya pun akan digunakan untuk peremajaan teknologi. Jadi banyak fokusnya ke teknologi. Kedua juga untuk membesarkan juga aset kelas yang ada, baik pasar modal equity, cash equity, dan juga nanti kelanjutannya seperti derivatif dan lainnya. Memang kita harus bisa punya short term aim bagaimana menjadi pasar modal terbaik di Asia Tenggara. Dari Asia Tenggara menjadi salah satu yang terbaik di Asia. Karena ini menyangkut juga ya SDM kita, masyarakat kita besar. Salah satunya memang harus pembentukan pasar modal itu menjadi sangat penting. Kita bisa ngomong investment tadi yang kita sebut tadi macam-macam WTE, mau JBSK, etc. Kita kalau mau nanti IPO bagaimana? Keinginan kami kan pasti di Indonesia. Tapi Indonesia sendiri apakah sekompetitif dengan pasar modal lain? Itu yang harus kita siapkan, menyiapkan infrastrukturnya, polisinya, agar paling tidak sekompetitif pasar modal lain yang lebih maju dari kita hari ini. Ada semacam narasi ketika Danantara masuk di demodulasi, terus kemudian Danantara masuk, itu ini sebagai regulator, sebagai pemain, atau sebagai apa? Ini untuk menjawab itu gimana? Sangat simpel lah. Jadi ada contoh-contohnya. Temasek juga dulu pemegang saham, masih pemegang saham pasar modal Singapore Stock Exchange. Hong Kong Stock Exchange pun dimiliki oleh pemerintah. Di sini kami hanya mengikuti undang-undang ya, karena ada 3 kami, atau Kementerian Keuangan dan atau juga Bank Indonesia. Nah, kami di sini yang maju dulu, nantinya kita lihatlah dari Bank Indonesia dan Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan untuk masuk. Sangat simpel, di sini kami pemegang saham Bursa Efek. Our job is to make Bursa Efek kita menjadi makin kompetitif dan makin baik. Sesimpel itu. Jadi saya malah nggak ada, kalau misalnya regulator adalah OJK. Simple, OJK regulator. Di sini kita perkuat fungsi-fungsi bursa dan juga kemudahan bursa bersaing dengan pasar modal lain. Dan kita harus bisa bersaing, berkolaborasi dan bersaing. Jadi we have to make the decision making faster, the decision making better. Regulator to regulate, kita beraksi. Jadi kayak aksi korporasi, sebaiknya lebih banyak nanti di bursa. Gitu Saya loh. ingat banget waktu ada acara OJK atau BI, Chief sangat emosional sekali ketika lagi tsunami MSCI awal ya. Nah itu pagi-paginya, MSCI pagi, saya diwawancara, ya pagi itu juga. Iya, lagi sambutan itu. Lagi kata sambutan, iya. Bukan emosional kok. Gemes. Bukan gemes juga. Hanya berkomentar aja. Dengan ada yang lebih Ada dalam. yang mungkin ya lebih ditekankan. Tapi poin bahwa yang menurut kurang itu apa gitu ketika Danantara masuk? Yang kurang itu apa untuk membawa Asia Tenggara sampai Asia tadi? Kalau feeling kita sih memang sense of crisis itu perlu ada. Sense bahwa kita bukan yang terbaik, kita masih harus perlu banyak belajar. Sense bahwa kita akan selalu berubah, kalau nggak kita yang akan diubah. Bahwa tidak ada comfort zone dalam kehidupan ini. Apalagi buat kami semua di sini. Karena ya yang pasti hanya satu, kami pasti diubah kalau kita nggak berubah. Iya. Nah, balik ke pasar modal kita, bahwa MSCI itu kan bukan sesuatu yang baru pada saat itu. MSCI itu udah disebut-sebut selama 3-4 bulan dan tanpa reaksi. Soal concentration limit, soal isu goreng-gorengan saham lah mungkin pada saat itu. Kok kita tidak melakukan apa-apa? Tadi mungkin di speech-nya Bapak kan disebut bahwa nanti demutualisasi akan dijalankan dan perlu ada sanksi yang dalam
untuk orang yang melakukan itu. Di Amerika kan dilakukan sanksi yang dalam. Ya sanksinya jangan 500 juta rupiah lah contohnya, harus jauh lebih besar. Biar ada juga deterrence. Tapi in return, di luar deterrence itu, kita juga harus mempermudah orang untuk melakukan IPO. Kita harus mempermudah juga untuk perusahaan-perusahaan yang bagus tuh ingin masuk di Indonesia. Kita harus mempermudah untuk mereka bisa dual listing, kalaupun dibutuhkan. Ini hanya teknik perusahaan. At the end, kita harus membuat pasar modal kita sekompetitif pasar modal lain. Itu aja. We just have to make easy access, baik keluar ke dalam, apapun itu, just give. Kita pengen bursa kita tuh punya fighting chance menjadi salah satu bursa terbaik. Ya, ujungnya kalau untuk DIM sendiri berarti secara nggak langsung dengan entitas-entitas yang baru nanti ada kerjasama didorong ke situ ya, karena akhirnya nanti mungkin arahnya At banyak the end, IP. kita ingin juga nanti ya tentu direksi bursa yang menentukan. Kami pemegang saham, tapi kita juga pengen mengasih arahnya nih ke sini loh salah satu. And silakan direksi nanti menerjemahkan itu. Kan pemegang saham hanya itu. We want the company to grow bigger. Arahnya ke sini nih ada masuk, silakan direksi yang masak lah. Malah kalau bisa malah nanti direksi juga yang ikut turut bersama masak bareng menentukan. Berarti bisa kocok ulang lagi ya Untuk apa? struktur di direksi. Saya nggak ngomong sejauh itu. Yang penting nanti pas nanti udah kita di situ, kita tentu akan duduk. Karena kan direksi juga baru dipilih. Ya give them a chance. Menurut saya selalu give people chance untuk bisa buktikan nih arahnya ke sini. Yuk bareng-bareng. Karena juga jangan ini gini what for. Give them. Karena saya yakin OJK sudah juga memilih yang terbaik. Let it be. Give people a chance untuk bisa menerjemahkan keinginan nanti mungkin keinginan dari kami nanti ke Bursa Efek. Dan sekarang kita udah berkomunikasi terus dengan Bursa Efek nih arahnya mau ke sini loh. Bisa nggak nih? Gitu loh. Itu fair lah menurut saya. Benar. Berarti 6-8 minggu ngejar sebelum rebalancing November. Sebenarnya lebih untuk juga keinginan untuk menyelesaikan juga hasil dari Undang-Undang P2SK secepatnya. Salah satunya kan adalah soal universal banking. Kita juga ingin ini siap nanti untuk perbankan bisa masuk ke sini. Salah satunya juga di POJK soal cut loss provision. Itu penting. Jangan juga nanti disalahkan kalau kita beli saham turun terus harus rebalancing, harus jual. Jangan dibilang itu kerugian. Kerugian negara maksudnya. Orang jadi takut seperti itu. And these are all portfolio decision. Yang penting nggak ada conflict of interest, tidak ada menguntungkan diri sendiri. Ya kan kayak gitu-gitu itu penting selalu dijaga. Tapi yang paling penting adalah niat kita jelas, niat kita benar. Itu aja sih prinsipnya. Benar. Melihatnya kalau orang awam tentu bertanya hari ini untuk mendorong ekonomi growth, investment segala macam, emang Danantara harus di mana-mana ya? Kalau kita di Danantara paling penting ya menurut kami ini apalagi dengan kondisi hari ini menimbulkan confidence saja. Jadi kalau bahasa kami tuh coba kalau lihat action-actionnya, kita tuh pengen crowd in private sector, WTE, ya kita menghasilkan crowd in private sector. Kedua ya tadi JBS, kita invest with foreign partner bakal bawa nanti ke sini. Ya nantinya tentu demutualisasi walaupun kita menjadi pemegang saham terbesar, tapi majority tetap dipegang para member-member. Jadi kita selalu idenya bahwa at the end private sector tuh akan bermain peran mungkin yang paling besar. Tugas kami itu meningkatkan confidence. Semakin confidence itu ada, pasar makin baik ya. Tentu role-nya Danantara really just untuk support itu semua. Ada satu statement Menko Zulhas waktu di Bali. Kalau nggak ada Danantara nggak bisa. Kami nggak punya kapasitas kayak gini. Nah akhirnya kan ekspektasinya tinggi. Akhirnya semua kementerian lembaga, ya nanti lewat Danantara. Semua investasi yang muskil lewat Danantara. Itu gimana, Chief? Jadi poin paling pentingnya kan dari sisi pemerintah, mereka adalah policy maker. Kami dibentuk sebagai semacam sovereign wealth fund. Perbandingan sovereign wealth fund kami kan buat kepentingan Indonesia, tapi juga perbandingan dengan sovereign wealth fund dunia lainnya. Jadi even return parameter kita pun bakal nantinya dibandingkan dengan sovereign wealth fund tetangga. Dan udah mulai kan, padahal mungkin bisa dibilang kami baru 16 bulan, yang lainnya mungkin udah puluhan tahun. Ya, it's okay. Balik lagi, ekspektasi itu pasti ada. Dan mulai dibilang Danantara dari hari pertama diterbitkan sebagai ide, dan terus hari pertama kami menjadi pendiri Danantara, dan sampai hari ini pun nggak pernah tidak hari tanpa ekspektasi yang sangat tinggi. Nah, kita sudah terima itu,
Tugas kami adalah mencari proyek-proyek mana yang menurut kami memang layak untuk masuk di dalam Danantara dan mana yang layak digunakan oleh private sector dan mana juga proyek yang layak untuk negara. Kalau returnnya lebih bagus daripada cost of capital kita, ya misalnya dapat angka 10-12%, mungkin itu Danantara investment bisa masuk. Kalau returnnya sangat tinggi, 30%, 40%, tapi mungkin riskinya tinggi juga ya, itu mungkin private sector saja yang gerak. Tapi kalau returnnya 2%, 1%, saya rasa itu lebih cocok di budget dengan pemerintah. Jadi kalau di DIM, fokus kami itu return oriented, yang pas. Jadi kami juga nggak ngejar return yang 40%, 50%, 30%, kalau risknya sangat tinggi. Jadi average-nya di lower double digit. Kita lower return, tapi juga much lower risk. Itu yang penting kalau Tapi buat kami. dalam konteks PESEL gitu, apakah ada investment lain untuk menutup risiko dan pun cost-nya? Ya pastinya ada kan namanya portfolio management. Kita kan investasi portfolio semua, PSEL hanya salah satunya. Dan PSEL itu kita harus lihat progresnya bagaimana. Jadi makanya kita juga diversifikasi partner. Jadi nggak hanya satu partner aja, ya kan banyak partnernya dari 11, itu lebih dari 11 itu partner-partner yang ada. Karena mereka join-joinan segala, ya di situ tugasnya untuk mereka juga berlomba bisa deliver on time. Tapi KPI-nya DIM atau Danantara khususnya terkait dengan investasi, baik yang memang penugasan yang arah swasembada pemerintah, pangan, energi, atau yang memang mencari margin yang bagus, itu gimana KPI-nya? Kalau kami, fokus utamanya make sure dapat return yang baik. Di sektor-sektor yang kita bilang memang critical buat nanti Indonesia ke depan. Ini kan forward looking ya. Jadi buat kami digital infrastructure, financial service, healthcare, habis itu tadi food, ya kan itu juga salah satu sektor, downstreaming itu juga salah satu sektor, energi itu juga sektor. Jadi beberapa sektor ini memang kami jadi fokus utama kami. Tapi again kita cari risk reward yang pas. Oke. Ini termasuk energi ngomong DSI. Ya mungkin klarifikasi dulu, DSI di bawah DIM bukan? Nggak, DSI dulunya iya, terus kita spin out karena kita tahu DNA-nya beda. Jadi gini, mungkin buat teman-teman tahu nih kan kita ada 4 kaki nih. Ada Danantara Asset Management yang memiliki 1.000 something. Sekarang udah lah 700 something, 600 something kali ini karena siap bulan berubah-ubah terus. Ya, streamlining itu ya. Itu streamlining, itu doing the largest restructuring today di dunia. Ada juga namanya Danantara Sumber Daya Indonesia yang akan melakukan agency trading untuk dari sisi sumber daya yang ada. Terus ada satu lagi, ada namanya Danantara Investment Management yang ini kita kerjakan, ini melakukan investment for return. Yang tentunya nanti dengan strategic rasional. Terus ada lagi yang terbaru Danantara Development. Nah ini Danantara Development, DIM Danantara Development is the revenue of the future. Ada revenue of today, revenue of the future. Ya ini kita harus kerja bareng dan ini 4 rumah yang lagi bekerja sama bareng. 4 pilar utamanya nanti ya. 4 pilar. Nah itu kaitannya sama penasaran sama Danantara Sumber Daya nih Chief. Kan meski aktifnya tahun depan gitu ya, tapi kemarin Menko Zulhas juga bilang kalau bisa impor juga satu pintu gitu. Kalau Danantara Sumber Daya itu ada beberapa contoh, sebenarnya nggak banyak contoh di dunia, tapi banyak sekali global trader di dunia seperti Glencore, Trafigura, Vitol dan beberapa nama-nama lain. Itu bisa menjadi contoh blueprint secara global, tapi untuk secara nasional tidak banyak yang bisa seperti ini. Jadi kita memang menarik banyak sekali profesional-profesional dari organisasi besar masuk untuk membangun ini. Karena ini ada 3 macam yang berbeda. Satu batu bara. Beda lah skill set batu bara. Kedua nikel, ferronikel. Agak mirip-mirip tapi marketnya agak beda. Yang terakhir yang paling beda sendiri adalah crude palm oil, CPO, sawit. Itu beda sendiri. Karena pemainnya beda, industri fragmentation-nya beda, mungkin yang agak mirip lebih the knowledge of trading, itu sama. Dan risk-nya pun berbeda-beda. Jadi di sini memang kita harus mikir semacam a large trading house, di mana setiap rumah itu harus dijaga dengan orang-orang yang spesialis di sektor-sektor ini. Jadi nggak bisa terlalu banyak orang yang generalis. Anda bisa memiliki knowledge generalis untuk level corporate finance-nya, ya kan? Tapi untuk industri itu harus industri spesifik.
nggak mudah Yang gitu. DSI itu ya memang ini kembali menjawab kekhawatiran ya. Tadinya kan bermula wah ini nanti bakal ada semacam fee-based yang gede yang akan mengurangi margin mereka. Oh, jadi very simple aja. Kita di sini juga mirip-mirip lah. Kita nggak mau terlalu profit maximizing. Ide utama DSI itu untuk mencari soal masalah under invoicing, under reporting. Itu dulu deh. Bagaimana berapa besar under invoicing, under reporting. Salah satu fokus kami tentu penggunaan teknologi, penggunaan AI untuk bisa menelusuri ini semua. Sekarang udah digabung-gabungin semua nih. So how do we use technology below it to be able to detect real time? Ini semua bagaimana. Baru nanti yang kedua yang tadi Mas takutin itu arahnya nih kemana? Pasti profit, but not necessarily profit maximizing. Karena kita ingin tetap industri ini berjalan dengan baik. What we want to avoid adalah under invoicing, under reporting. Jadi ini sebenarnya kayak semacam lembaga apa? Surveyor ya. Nah, ini tetap merupakan suatu BUMN yang fokus kepada trading. Nah, kita masuk ke topik berikutnya. Geser. Dividen juga rame belakangan. Iya, dividen tadi yang apa namanya? Iya. Peran di APBN sepertinya ini Jadi balik lagi dari sisi pendapatan negara yang berhasil dari dividen itu hanya 3 dari 4%. Paling banyak itu dari pajak, PNBP, semacam royalti, dan pajak-pajak lainnya itu 20%. Tugas utama kami adalah memperbesar 20% itu. Jangan lupa, niat dari suatu sovereign wealth fund itu kan sebenarnya menjadi simpenan untuk generasi berikutnya. Itu spiritnya lah. Jadi ya seharusnya dividen itu digunakan untuk disekolahin lagi. Yeah. Karena ini nanti akan menjadi tabungan. Ya bayangin ini anak baru 1 tahun 6 bulan. Bisa aja disebut kayak Gatot Kaca ya saking besarnya. Tapi tetap masih 1 tahun 6 bulan. Nah untuk perusahaan yang masih sangat muda, it takes sebenarnya 1 dekade lebih. Baru setelah 1 dekade, sebaiknya baru bisa mulai ada semacam dividend policy. Tapi kalau diambil sekarang, sayang. That means ada satu, on the very short term, mungkin ada kekurangan. Seharusnya kan untuk menabung itu, ya untuk belajar menabung, Anda harus tahu nih, kayak seorang bapak dan ibu dong, ya kita harus menabung selama 10 tahun. Biar nanti pas anaknya sudah cukup dewasa, baru bisa minta ke anak kalau udah tamat college. Nyetor dong ke papa dan mama. Masa anaknya baru masih mau masuk SD udah diminta disetor gitu loh. Tapi mungkin karena perkembangan anak lagi baik lah. Mungkin itu juga. Tapi ya it's bayi yang alhamdulillah so far berjalan dengan baik. Tapi jangan salah, jangan sampai momentum yang lagi baik ini mungkin karena kebutuhan yang sangat short term dikorbankan untuk nanti masa depan yang seharusnya bisa lebih baik lagi. mungkin karena Itu kan pilihan. Iya, mungkin karena melihat realitas ya. Iya. Realitas apa nih Mas? Realitas Kondisi rumah tangga. rumah tangga, aku biayain anak lumayan juga ya, gali lubang tutup lubangnya gitu. Kebetulan bagusnya anak ini kan bekerja dengan baik. Iya. Itu yang mungkin penting. Ya, tugasnya bagaimana anak ini, suatu bayi ini bisa menjadi dewasa dengan sehat, ya kan? Dan nanti bisa menghasilkan dividen yang lebih besar nantinya ke bapak dan ibunya. Itu saya selalu pakai perumpamaan itulah. Karena ini penting, karena ini juga suatu institusi yang masih sangat baru. Dan tentunya nanti pilihan juga dari pemerintah, if there is good growth, apalagi dengan debt ratio yang masih bisa terkendali, seharusnya bisa. Yang paling penting kan adalah kalau saya nggak mau terlalu jauh ya, tapi yang paling penting kan memang tax ratio yang lebih baik. Itu sebenarnya yang paling penting dan itu yang mungkin paling instan dari sisi tax ratio. Kalau sekarang di bawah 10%, negara-negara tetangga kita aja sekarang udah 15-16%. Itu actually move the needle much more dibandingkan dengan Danantara. Iya. Ya, soalnya memang di tahun-tahun sebelumnya kan paling enggak dividen itu kan di 100 triliun dan kemudian utang bertambah, dividennya berkurang, terus kemudian pemerintah akhirnya kan Tapi sorry, penambahan pendapatan negara juga bertambah lewat pajak ya, pajak harusnya. semua. Jadi that 20% already makes up all of the loss of that 3-4%. Tapi memang suka filosofi dengan bayi tadi sih. Tapi kira-kira nih kalau misalkan dividen nanti ujungnya juga tetap diminta, kira-kira seberapa besar sih yang harus diiniin? Saya serahin balik ke bapaknya ya.
Karena at the end kan tadi mungkin ibu meminta, saya serahin balik ke bapak, kami kan hanya seorang anak aja. Tentunya masukannya yang saya ingat dari bapak adalah tolong diinvestasi ulang dulu selama 5-10 tahun ke depan. Ya saya sih ngulang-ngulang aja, karena itu juga tentu buat kebaikan anaknya. Iya. Iya. Soal laporan keuangan juga kan menarik juga ya ditunggu ya. Laporan keuangan tahun pertama. Laporan keuangan seharusnya sebentar lagi selesai, nanti bisa dilihat dari sisi revenue, dan yang paling penting profitabilitas lah. Saya rasa harus dilihat dari returnnya bagaimana lebih efisien. Kalau revenue is just revenue, tapi harus dilihat adalah efisiensi yang berhasil dilakukan. Itu sih yang lebih penting. Oke, kita masuk waktu-waktu terakhir nih. Iya. Kalau kita lihat tadi pidato kan ada hal yang di luar kinerja yang dibahas Presiden, Chief. Ya, oke. Soal harusnya pimpinan Danantara dapat penghargaan nih. Bukan penghargaannya sih, lebih exposure-nya yang tambah menyorot ke Danantara. Gimana tadi disebut ya, kita juga semua pada agak kaget, hanya bisa bilang terima kasih aja karena jawabannya terima kasih, thank you very much, itu merupakan suatu berkah, anugerah karena buat kami semua yang kerja di sini, Pak Rosan, Pak Doni, saya sendiri, Pak Sigit kan memang ini semua pengorbanan, dan buat kami ya ini kontribusi, ya mencobalah dengan kemampuan kami masing-masing berkontribusi kepada Indonesia. Ya tadi Pak Presiden sebut secara publik, ya kami hanya bisa bilang terima kasih lah. I mean, ya blessing. It's a blessing, itu aja. Oke. Satu sisi itu challenge juga ya. Harus lebih Buat melebihi kami, ekspektasi. enggak, buat kami itu semua challenge akan selalu ada. Kebetulan dan antara 16 bulan pertama bisa menghasilkan hasil, ya bisa dibilang cukup baik. Ya tugas kami coba bagaimana menciptakan setahun depan lagi, ya harus coba bisa lebih baik lagi. Yang penting kan sekarang dari sisi market sudah ada kepercayaan juga, sudah mulai menimbulkan. Karena at the end performance kok. Iya. You know, I can talk all day long, yang penting performance itu ada. Dan kualitas SDM juga, ya kalian semua udah menilai, ada. Baik, ya sekarang tugasnya gimana improve upon that. Dan memang salah satu nih, ya buat yang terakhir juga kita ngomongin, kita tuh bersaingnya secara dunia, Oke. global. Saya tuh ya harus melihat bagaimana sovereign wealth fund ini sudah menjadi senjata buat pemerintah, buat pemimpin, menjadi senjata yang kuat, apalagi dengan gelombang geopolitik yang sangat tinggi seperti ini. Di mana kita nanti ke depan, Mas, nggak lagi begini ke negara. Kami juga ikut begitu begini. Untuk mengubah ini ke sini, Tangan di atas ya. tantangannya itu susah banget. Jadi tugas kami itu sebenarnya. Tapi ya this is important karena skill mindset juga kepada teman-teman semua. Ya mungkin Danantara tuh salah satunya dibuat buat itu. Ngubah mindset kita bukan lagi kemana-mana minta. Dan untuk ngubah itu kadang-kadang kita juga kadang-kadang nggak pede, Mas. Apa benar kita bisa begini? Ini mindset yang sekarang mungkin nggak pelan sih, cukup cepat. Kita mau coba ubah. Ada hal yang paling cepat mengubah dari bawah ke atas. Apa itu? Yaitu hari ini Danantara harus memberikan informasi yang banyak tentang pekerjaan rumahnya, tentang struktur yang kita juga harus banyak belajar, Chief. Tentunya juga kita harapkan Danantara lebih transparan dalam artian komunikasi semuanya. Iya. Karena dengan tugas yang besar, ekspektasi yang besar, kita perlu banyak hal informasi yang datang juga. Tidak hanya dari Anda, tapi dari banyaklah teman-teman dari Danantara. Kayak gitu ya, Chief? Makasih. Siap, Terima kasih. kita akan lakukan itu tentu dengan laporan informasi. Kita juga karena makanya kita bikin juga tuh public bond. Nantinya mungkin kita akan lakukanlah mungkin di website kami. Websitenya juga lagi diperbarui sekarang. Akan lebih cepat informasi-informasi yang ada. Tapi ini saya juga akan terbuka ya. Perbedaannya Danantara tuh harus dibandingkan dengan sovereign wealth fund lain. Tidak semua sovereign wealth fund membuka dirinya. Karena ini juga merupakan rahasia negara. So we will share filosofi kita, cara kita mikir, investment yang mungkin sudah ada, kita akan share. Tapi kita belum tentu akan membuka semua investasi kita kiri kanan, apalagi yang perusahaan TBK. Karena itu nanti bisa juga diterjemahkan beda-beda. Jadi kita akan melihat rambu-rambu ini, makanya kita join yang namanya ISWIF, ya kan, International Sovereign Wealth Fund, di mana kita mungkin SWF tercepat jadi associate member. Kita akan mencoba menjadi full member akhir tahun ini. Ini Pak Halaman Suri yang ngedrive.
Dengan itu saya bisa bilang ya udah kita sama dengan semua sovereign wealth fund dunia dari sisi transparansi dan juga dari sisi governance. Karena yang ngecap kan bukan hanya masyarakat. Iya, benar. Masyarakat tentu ngecap tapi internasional juga ngecap kita. Oke. Thank you, Chief. Siap. Makasih ya. Kesempatannya. Thank you. Terima kasih Sobat Bisnis. Saya David. Saya Henry. Saya Pandu. Asik. Sampai jumpa di podcast kita berikutnya.